Shalom, kembali lagi di dalam channel YouTube saya. Di kesempatan pada saat ini, saya akan membahas mengenai skill dalam berkomunikasi atau skill communication. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bartolomius Padatu, MPA, MTH, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, atau mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita selaku manusia. Sejak awal kehidupan, bertambahnya usia mengakibatkan kebutuhan berkomunikasi semakin banyak dan tentunya semakin kompleks. Karena semua yang dialami oleh setiap individu pada umumnya terkait dengan bahasa. Pada era ini, komunikasi sangat berperan di dalam kehidupan dan di segala usia, terutama remaja. Remaja membutuhkan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk kegiatan di lingkungan keluarga, tetapi juga kegiatan dunia pendidikan. Sebagai mahasiswa, ya tentunya kita. Pentingnya berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi pada mahasiswa, yaitu agar mahasiswa mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan lingkungan sosial yang baru, atau lebih mudah menjalin suatu hubungan dengan individu yang lain dalam suatu lingkungan tersebut. Mahasiswa mengalami masa transisi dari sekolah menengah akhir ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari wawasan, cara berpikir, dan juga kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bukan hanya kemampuan kita mampu dalam berbicara, tetapi ini mencakup kemampuan mendengar dan keterampilan di dalam berkomunikasi secara nonverbal, sehingga bukan hanya kemampuan bicara saja yang harus baik, namun kemampuan kita mendengar dan juga kemampuan berkomunikasi secara nonverbal juga harus baik. Baik, pada saat ini permasalahan yang sering terjadi yaitu mahasiswa, di mana mahasiswa kurang memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi yang baik. Kita sering melihat mahasiswa cenderung merasa malu dan tidak berani mengungkapkan pendapat yang dimiliki. Mahasiswa tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena takut salah, sehingga mahasiswa lebih memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat dan menunggu mahasiswa lain, atau terkadang menunggu dosen yang menjelaskan.
Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau lambang yang melibatkan person atau lebih yang terdiri atas pengirim atau yang sering kita dengar dengan komunikator dan penerima yang sering kita dengar atau disebut dengan komunikan. Dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama mengenai suatu masalah atau persoalan dari masing-masing pihak, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sebuah makna yang hakiki komunikasi, yaitu suatu proses interaksi yang di dalamnya terdapat maksud yang melengkapi dan juga memperbaiki serta memahami persoalan-persoalan. Yang tentunya persoalan-persoalan yang dimaksud di sini adalah persoalan yang dialami oleh setiap individu yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa komunikasi bukanlah sekedar media penyampaian sebuah pesan belaka atau yang sering disebut dengan menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan lebih kepada jalinan antar personal atau pribadi, antar pihak-pihak yang tentunya terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, agar komunikasi berjalan dengan baik dan juga lancar, serta memberi manfaat yang baik bagi setiap pihak di dalam penyampaian pesan maupun bagi pihak penerima pesan, maka perlu atau diperlukan adanya skill komunikasi atau keterampilan di dalam berkomunikasi. Menurut Hafidz Cangara, keterampilan komunikasi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan kepada khalayak atau penerima pesan. Selanjutnya, menurut Anwar Arifin, kemampuan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan tersebut. Baik, dalam video saya saat ini, saya akan memberikan tips dan juga upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pengembangan skill komunikasi atau keterampilan komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu kepercayaan atau yang disebut dengan credibility. Komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Artinya di sini adalah kredibilitas atau seperangkat persepsi tentang kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh pendengar-pendengarnya. Pengembangan kepercayaan atau yang sering disebut dengan credibility dapat dikembangkan melalui teori dari Aristoteles. Artinya untuk mengembangkan sebuah kepercayaan atau kredibilitas, seseorang harus mampu memperkuat karakter pribadinya, mengendalikan emosi-emosinya, dan tentunya memiliki sebuah kemampuan di dalam
argumentasi. Yang baik yang tentunya mendasar. Dan yang kedua yaitu daya tarik atau atraktif. Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kredibilitas, faktor daya tarik yang tentunya banyak menentukan berhasil atau tidaknya sebuah komunikasi. Menurut Hafiz Cangara, mengemukakan bahwa pendengar atau pembaca biasa atau bisa saja mengikuti pandangan seseorang atau seorang komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan. Kesamaan di sini yang dimaksudkan bahwa orang bisa tertarik pada komunikator karena adanya kesamaan demografis. Dalam hal ini kesamaan tersebut yaitu bahasa, agama, suku, daerah asal, dan sebagainya. Dikenal maksudnya seorang komunikator adalah seorang yang sudah lama dikenal oleh para khalayak. Disukai artinya di sini adalah komunikator adalah orang yang disenangi atau disukai oleh khalayak. Dan fisik artinya seorang komunikator akan dapat diterima dengan baik apabila memiliki tampilan fisik yang baik dan juga menarik. Artinya, komunikator yang mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dan juga memiliki penampilan fisik yang menarik akan dengan mudah diterima oleh khalayak. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya tarik tersebut, maka seseorang harus mampu belajar dan mengembangkan dirinya untuk tentunya menjadi pribadi yang dapat menyenangkan dan juga menjaga penampilan fisik tersebut. Dan yang terakhir yaitu kekuatan. Kekuatan atau power. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuasaan, di mana khalayak dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang tentunya memiliki suatu kekuasaan atau jabatan. Menurut Hafiz Cangara mengemukakan bahwa kekuatan ialah kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ingin mempengaruhi orang-orang di sekitarnya atau ingin mempengaruhi orang lain. Kepercayaan dalam komunikasi akan tumbuh apabila seorang komunikator mampu memproyeksikan dirinya ke dalam orang lain. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa apabila seseorang ingin memiliki kekuatan atau yang disebut dengan power di dalam berkomunikasi, maka ia juga harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Inilah upaya-upaya yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita, tentunya di dalam berkomunikasi dan juga di dalam mempraktekannya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari saya, dan ini merupakan video terakhir dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.